Pada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pintu-pintu riya yang samar ya. Yang saya beri judul pembahasan kita dengan riya terselubung ya. Karena setan memiliki ciri-ciri yang jitu untuk menjerumuskan anak Adam dalam berbagai model riya ya. Sehingga kita bisa dapati sebagian orang kreatif dalam melakukan riya. Riya tersebut sangat halus, terselubung. Tapi kalau kita sadar kita bisa tahu itu adalah riya. Dan saya ingatkan sebelum saya menyampaikan materi ini adalah materi untuk kita, bukan untuk mencurigai orang. Karena urusan niat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita waspada untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam riya yang seperti ini ya. Yang dimaksud dengan riya terselubung adalah nampaknya zahirnya bukan riya, tapi sebenarnya di balik itu ada riya yang samar ya. Contoh riya terselubung adalah misalnya seseorang menceritakan tentang keburukan orang lain. Seperti menceritakan, si fulan itu kalau sholat subuh selalu terlambat. Ya. Di balik ceritanya ini, dia ingin tunjukkan bahwasanya dia nggak pernah terlambat dalam sholat subuh ya. Atau misalnya dia mengatakan si fulan itu pelit. Ya, kalau diminta sumbangan, ya Allah pelitnya. Tujuan dia adalah untuk agar orang-orang yang dengar tahu dia tidak pelit, dia tidak seperti itu. Intinya dia merendahkan orang lain sehingga dipahami dari perkataan tersebut dia tidak seperti orang tersebut. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan tentang bahayanya riya seperti ini. Ini adalah menggabungkan dua dosa. Dosa pertama adalah riya, dosa kedua adalah ghibah. Dia menggibah orang lain dan dia juga riya. Tentunya tidak semua orang yang menggibah maksudnya riya. Ini kita bicara untuk kita ya ikhwan dan akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan untuk menuduh orang lain, tetapi untuk kita. Hati-hati, setan bisa menjebak kita dalam riya yang terselubung tanpa kita sadari. Kita ingin orang memuji kita dengan cara kita merendahkan orang lain. Ini contoh pertama tentang riya terselubung ya. Contoh yang kedua tentang riya terselubung yaitu seorang menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ya. Dan itu sebenarnya tidak mengapa ya. Allah mengatakan amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah. Karena manusia suka lupa sehingga terkadang dia perlu menyebut-nyebutkan kenikmatan yang dia rasakan agar dia sendiri ingat. Atau dalam rangka agar memotivasi orang lain. Tetapi terkadang setan masuk dalam hati kita menceritakan nikmat-nikmat tersebut, seakan-akan kita menunjukkan saya orang mulia. Allah berikan saya kemudahan ini, kemudahan anu. Bukan untuk bersyukur, tapi untuk angkuh, untuk pamer bahwasanya saya adalah seorang yang soleh. Dimudahkan dalam urusan-urusan ya. Seandainya kita ungkapkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka bersyukur, terus semakin merendahkan diri kita kepada Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah tidak tolong kita tidak bisa apa-apa, tentu itu baik. Tapi terkadang setan masuk dengan cara yang halus, sehingga kita terpedaya, kita menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, ternyata agar orang-orang muji kita bahwasanya kita adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan itu berbahaya. Ini adalah riya terselubung ya. Di antara model riya terselubung adalah seorang memuji gurunya dengan pujian setinggi langit. Oh guru saya Masya Allah begini-begini, orangnya hebat, orangnya anu. Orangnya suka nangis, hafalannya banyak, orangnya bertakwa. Selalu dia dalam majelis-majelisnya memuji-muji gurunya. Ternyata di balik itu dia punya niat. Dia ingin mendompleng ketenaran gurunya ya. Sehingga orang tahu dia muridnya seorang guru yang hebat. Dengan dia memuji-muji gurunya, pada sungguhnya dia sedang memuji dirinya sendiri. Disinilah letak terselubungnya. Dia pamer-pamer gurunya dalam rangka untuk memamerkan dirinya. Karena dia adalah murid dari guru tersebut. Nah, ini hati-hati waspada. Kita tidak menuduh orang, ingat ya. Saya ulangi lagi. Kita tidak sedang menceritakan orang. Kita bicarakan kondisi yang semoga kita tidak terjerumus dalam kondisi tersebut. Seperti seorang muji-muji ustadz karena dia dekat dengan ustadz ya. Agar seakan-akan dia orang yang soleh karena dekat dengan ustadz. Berarti dia orang soleh, orang baik. Tidak harus begitu ya. Tidak mesti orang dekat dengan ustadz. Kemudian otomatis dia menjadi baik, menjadi soleh. Ustadz mau dekat dengan dia karena dia orang yang mulia. Belum tentu. Betul, banyak orang tidak dikenal. Ustadz pun tidak tahu tentang dia. Ternyata dia adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah.